Hey, I'm Leofar. Welcome to my channel, Society. Yuk, Hello guys, welcome back to Society Time. Jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial banget, tamu tergokil mungkin, Ko Joshua Artono. Hello, what's up? hai. Apa kabar Halo, Ko? thank you. Baik. Sekarang Ko Jos lagi di mana sih? Kok kayaknya kemarin Lagi aku sempat lihat beberapa kali di story itu kok, ini kayaknya nggak di Indonesia deh. lagi ada di Singapura for a while. Awalnya di sini tadinya mau liburan doang. Begitu sampai ke Singapura, aku ada craving aneh-aneh gitu. Jadi aku tiba-tiba pengen minum susu. Beneran. Tiba-tiba ngidam susu, terus cari susu di mana-mana. Cobain tuh susu Jepang lah, susu Amerika, susu Hmm. Australia. Ya, terakhir kali ngidam-ngidam begitu, istri hamil. So I Oh, told Jess, kayaknya kamu harus cek deh. Kayaknya my wife name is Jessica. Ini oke. kayaknya kamu hamil deh ini deh. Terus dicek bener si Jess hamil, the baby is due in August, so I'll be here till August at least. Wih, cannot wait Ko. Dari liburan akhirnya jadinya stay di sini. Oh. Oh, berarti sampai 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 anak ketiganya keluar terus baru balik ke Indonesia gitu ya? Nggak tahu. Karena semuanya bisa dimainkan tahun lalu 2020 terjadi kan we were at home mostly. Mhm. Nggak keluar kemana-mana, cuman di rumah doang. Keluar paling cuma ke gereja kalau mau syuting gereja doang. Habis Mhm. itu udah dibalik ke rumah lagi gitu. Nggak atau sama basket siang, sorry. Oh, Setiap jam 30 pasti keluar basket, pulang jam 6 udah basketnya pakai masker. Nggak seriously? serius Pakai masker? main basket pakai masker. Awal-awal nggak biasa sih, cuma lama-lama biasa. Udah the whole year nggak kemana-mana, so I think kita mikir 2021 so far nih udah di bulan Mei, I've been managing things, kerjaan Hah? dan pelayanan semuanya dari rumah last year, ya nggak ada bedanya kecuali syuting lah ya, buat Hmm. khotbah atau buat praise and worship. But I can do that here juga, so Hmm. nggak ada masalah untuk stay di rumah sih. So ya, so mungkin nggak tahu, mungkin bisa lebih lama dari Agustus kali. Oke kok, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Asik. aku mau kasih kayak beberapa games gitu sih. Aku mau kasih 2 Oke, games. Yang satunya oke, itu nama gamesnya kayak fill in the blank, yang satunya photograph. Kita mulai dari yang pertama dulu kali ya. Jadi yang oke. pertama itu, aku bakal ngasih beberapa pernyataan, Kojos bisa jawab sespontan mungkin. Oke. Kok Misalnya, gue jadi deg-degan sih? santai-santai kok. Ini jawabannya santai. Jadi kayak mungkin bukan jawaban yang sespesifik mungkin ya. Maksudnya kan takutnya malah jadi kayak mikir terus bisa bisa reconsider it gitu loh buat ngejawab. Cuman ini maksudnya Iya. kayak sespontan mungkin aja gitu. Oke, Oke. pernyataan pertama. Waktu kecil hal unik yang gue pernah lakukan adalah Ini spontan ya. Main di got, udah gitu eh, di Semarang, exactly di depan rumah itu ada got, terus main kapal-kapalan pakai daun. kapal. Oh, bikin kapal gitu ya. Iya, Kapal kecil-kecil pakai gitu. ya terus ditaruh di atas daun, terus balap-balapan. Nggak penting sih, cuman itu yang keluar di atas kepala, nggak tahu kenapa juga. Iya kan. Pasti beda kan kalau misalnya kita mikir bener-bener apa ya unik ya. Tapi kalau spontan itu bener-bener yang set keinget apa langsung diomongin. Apaan sih, kayak kenapa bisa ke situ gitu. Ya unik sih kok, unik. Oh ya, by Iya. the way buat kalian society yang belum tahu, Kojos itu asli Semarang, guys. Iya. Asli Orang Jawa loh Semarang. aku. Wong Eh, Jawa. orang Jawa. Tapi sekarang udah berdomisili di Jakarta. Ya, betul. Kangen Yang Semarang nggak berada kok? di Singapura sekarang. Kangen Semarang nggak kok? Ya, kangen, men. Aduh, kangen banget, men. Kangen Semarang, kangen makanan, kangen teman, Makanannya ya. kangen keluarga. Oh ya. Semarang spesial sih, for me sih.
Mantap. Ya. Ditunggu next time Semarang lah. Siap. Atau mungkin bareng aku. Ya boleh, tapi aku lahiran dulu ya, lahiran dulu. Oh, aman. Jadi Sip, suami siap. yang bertanggung jawab. Oke, Oke, lanjut oke. ya kok ya. Pernyataan kedua ya. Go. Orang nggak banyak tahu kalau aku orangnya Introvert. seriously. Even aku pun nggak Iya. tahu loh. Oke, wow. Aku orangnya mungkin bukan introvert ya, tapi lebih ke arah kan kalau orang extrovert itu kan dapat tenaga pada saat mereka lagi di luar gitu kan, kayak misalnya True. lagi bersama dengan teman-teman. Kalau aku tuh especially abis gitu, aku perlu waktu di rumah untuk sendiri, untuk recharge. Oke. Dan melakukan hal-hal ya yang bisa baca, main game, apa nonton, away from Ternyata everybody. introvert. Oke. I get it. Atau Lanjut ke ambivert. selanjutnya Katanya ya. gue ambivert. Oh, ambivert. Oke. Ya. Sama-sama. Okay. Pernyataan selanjutnya, aku paling bete kalau lagi menghadapi situasi seperti Situasi seperti yang tidak bisa dikontrol. kayak messed up, Jadi nggak terschedule gitu ya. Ya sesuatu yang tiba-tiba terjadi, yang di luar dari ekspektasi, di luar dari kontrol, yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak whatever you do, it's beyond your control gitu. Lanjut ya kok ya. Aku ilfeel banget kalau menghadapi orang yang orang yang bebal. Oke. Yang dibilangin susah ya. Susah. Ya, oke. Ini lagi memilih kata-kata yang tidak menyakiti hati orang. Yang no offense gitu ya ceritanya ya. Oke, lanjut. Aku merasa hidup atau feel alive pada saat lagi nyembah Tuhan. Gue syuk ya. Itu sendiri atau sama keluarga? Sendiri atau bersama dengan keluarga. Dan mungkin yang lebih feel alive-nya ya pada saat bareng sama keluarga sih. Jadi kayak ngelengkapin gitu ya kok. Iya, I mean I love my time with my family lah. Ya. Anakku nanti nggak boleh pacaran sama orang yang nggak boleh pacaran sama orang yang waduh belum kepikiran sampai sana nih. Nggak boleh pacaran sama orang yang tidak nggak tahu belum pernah kepikiran asli. Belum pernah kepikiran ya? Gue nggak mau mikirin anak gue pacaran. Why do you ask me these questions? Gue stress. My daughter nggak bisa. Jawabannya belum kepikiran anak gue pacaran. Titik. Nggak expect ya, maksudnya dapat pertanyaan ini kan. Ya. Oke. Lanjut ya kok. Skip ya. Oke. Mungkin di slide left ya. Nasihat terbaik apa yang pernah aku dengerin? Sebelum papa meninggal, dia kasih satu message yang buat aku ingat sampai sekarang. Dia bilang jangan pernah berhenti melayani. Oke. Ya. Itu waktu umur? Waktu kecil ya? I think it's the same month sebelum dia pass away. So literally it's the last thing yang dia bisa ngomongin to me. It was that sentence. Ya dia tulis di kertas gitu. Terus dia bilang jangan pernah berhenti melayani. Tulis di kertas. Ya. Wow. Dia sakit kanker kan, meninggalnya kan. Jadi dia udah pretty much keadaan badannya juga udah nggak baik lah ya di masa-masa terakhirnya. And then I think with every last strength that he has, yang dia mau ngomong, ya dia tulis kertas itu, dia bilang jangan pernah berhenti melayani. So I took that and I applied that every day in my life sampai sekarang. Oke. Ya. Wow. Jadi melo kan? Jadi langsung serious vibes. Yeah. Oke, lanjut ke
Aku butuh titik-titik lebih banyak dalam hidup aku. Tidur. Tidur ya? Oke. Ya. Biasa tidur berapa jam sehari kok? Lumayan lah ya. I think bisa 5-6 jam. Hmm, But I just need sleep. oke. Terus next, menurut aku kebahagiaan adalah, Keluarga. oke. Are you happy now? Ya. Wih, that's No, it. serius. Serius, I'm happy. Ya. Sekarang bisa kumpul sama keluarga, ngabisin waktu sama mereka itu kayak priceless ya kok. Ya men, karena I mean years before ya, sebelum pandemi ya, I travel tuh half a year ada loh, men. Keluar dari nggak di rumah Hmm. half a year. Mhm. Every year kayak gitu. Baik mau itu buat kerjaan atau buat pelayanan. Especially setelah anak kedua lahir lah ya, itu bener-bener travelnya lumayan lebih gila lah. With this pandemi, dengan harus ada di rumah, work from home, I love it. Bisa spend waktu dengan keluarga, ngelihat Hmm. mereka bertumbuh, ngelihat mereka nakal-nakalnya, terus how we can make up dari situ, terus udah gitu ngelihat ya apapun yang mereka kerjain, kita bisa main bareng, kita bisa makan bareng. Makan bareng tiap malam buat gue itu blessing pribadi, karena I grew up not having dinner in my Hmm. family dulu. Oh. Selalu semuanya sibuk masing-masing, dan akhirnya kita makan di kamar masing-masing. Kita hardly we sit down. Itu Hmm. hampir nggak pernah lah. Kita selalu makan di kamar masing-masing. Jadinya nggak komunikasi, nggak ada teman. With this pandemic thing terjadi ya, kesibukan lumayan nggak terlalu gimana, kita bisa manage sehingga kita tiap malam bisa makan gitu bareng-bareng. Hmm. And itu for me it's truly a blessing. Yeah. Start with the little thing, yang dimana mungkin orang lain ngelihatnya kumpul sama keluarga itu hal yang wajar. Makan malam itu kan maksudnya kayak hal kecil nggak sih? Cuman ketika itu Iya. jadi daily routine, mungkin jadi kayak wow, love this family. Jadi Iya, ngerasa iya, kayak iya, gitu. iya. I learned that Gila sih. from Jessica lah, belajar dari Jessica lah. Karena Hmm. keluarganya Jessica, my wife, mereka Hmm. intentionally memang ngajak makan gitu. Dan selalu makan rame-rame gitu. Dan jadi Hmm. dari situ, kan I did not have that kan growing up kan. Jadi Oh. nggak ngerti. Cuman begitu mengalami yang namanya makan bareng, dinner bareng, itu kayak, wah ini something loh yang I really want to have in my family nanti. So that's why sekarang ya I really enjoy. Even pas lagi sibuk-sibuknya di Jakarta pun, I commit myself kalau lagi di Jakarta 4 hari dalam 7 hari. So 4 malam dalam 7 hari selama seminggu, I'm at home having dinner with my family. Selalu. Hmm. I'll be home by 6, dinner starts at 7. Wow. Dan itu intentionally lah aku lakuin. Tapi udah emang ini ya. I mean, itu sesuatu hal yang baru, tapi kok nyenengin ya Iya, iya. kumpul sama keluarga. Even Iya, itu iya. aku nggak ngedapetin di keluargaku, tapi kok nyenengin ya itu bisa ngedapetin itu malah dari keluarga orang lain. Jadi Iya, iya. it means a lot for you, for sure. Iya. And Wow. I apply it to my family gitu. And Hmm. now I apply it to my family yang, so when my mom, my sister Oh. ada, mereka lagi di Hmm. Melbourne kan. Tapi kalau mereka ada ya we Oke. have dinner gitu. Soalnya kadang-kadang tuh apa ya, serunya bisa makan bareng sama keluarga tuh hal-hal yang sebenarnya nggak penting, tapi bisa keluar. Ya benar. Justru itu yang kayak meaningful gitu ya nggak sih kok? Iya, iya, iya. And it's good that we have our phones out. Maksudnya benar-benar Hmm. kita makan. I mean you see it lah sekarang ya di mana-mana ya. Orang have dinner together. Dinner loh bareng-bareng loh. Cuman semuanya on Hah. their phones. You see how many families are like that. Banyak Oh banget. ya? Jadi makan, benar-benar makan. Kamu kalau nanti ke mall, lihat, open your eyes and see keluarga duduk bareng, bapak, ibu, anak-anak, tapi semuanya on their phones. Jadi cuma hanya makan toh, tapi nggak ada komunikasi terjadi. So
I think I do it intentionally di mana memang memang oke, phones out, let's Hmm. talk. Gimana, how's your day? Tadi dengar ini enggak, dengar itu enggak gitu. How's school? Oke, anyway, ini kan tadi kan kita udah main nih satu game. Oke, ini Game yang game kedua ya. pertama. Ini, yuk kita masuk ke game kedua yuk. Gimana? Udah siap? Oke, Ko yuk Joshua yuk, Artono. Oke, let's aku go. bakalan share screen. Ini namanya gamenya Photograph. Aku bakalan kasih foto. Kojus bisa ceritain dikit soal ini, soal foto ini. Oke. Waduh. Oke. Are you ready? Drum roll. Ya, let's go. Oke. Number one is Wow. oke. Here it is. Ini waktu Gimana kok? kita di Bali, I always love murals. Aku suka yang namanya graffiti. Oke. And then I saw this mural and I was like, okay, we gotta take picture di sini. Dan ini rada lupa ya kapan ya. Cuma kayaknya ini pertama kali kita jalan-jalan di Bali. Oh. Dulu tiap kali ke Bali cuman hanya pelayanan aja. Jadi nggak pernah nikmatin kota Bali atau pulau Bali. Jadi cuman hanya datang, pelayanan, pulang. So never really enjoyed Bali sampai momen yang pergi sama Jessica ini. So and another friend lah, kita ada teman juga di situ yang ikut. So waktu itu ini pertama kali really enjoy Bali. Cuman hanya datang, cuman hanya kerjanya cuman makan, ngafe, chill di pantai, jalan-jalan. Pokoknya Bali is relaxing. Begitu pergi yang momen ini merasa bahwa Bali itu tempat yang benar-benar bisa relax banget. Totally enjoy Bali karena waktu itu benar-benar tujuannya holiday. Holiday, benar-benar holiday, nggak ngapa-ngapain. Sometimes we all need that lah ya. Kita perlu dari kesibukan benar-benar kita decide, oke, gua mau rest, gua mau istirahat dari semua kesibukan, just spend waktu dengan istri. So this is one of our first trip to Bali. Dan baju ini dibikin sama my friend. Dia namanya Tamish. Tamish itu sekarang dia punya Tamish, if you watching this, you owe me big money, man. Tamish itu yang punya Ageless Galaxy. Ageless Galaxy itu branding baju, clothing yang lumayan happening sekarang di Indonesia. Dan he's a cancer survivor. Jadi waktu itu dia bikin kaos ini as a reminder bahwa he will keep on fighting to never surrender. And akhirnya dia sembuh dari kanker. Amazing. Yep. Wow, there's a lot in this picture, my goodness. Oke. Nggak nyangka loh. I mean, aku nggak nyangka satu foto ini bakalan ngejelasin banyak banget. Aku nggak nyangka kalau ternyata even that background have a story. I mean, ya udah. Maksudnya, you guys kebersamaan kalian itu yang aku mikirnya, oh, nih pasti Kojos cerita soal kebersamaannya sama Cijes nih. Mungkin lagi berdua lagi gimana, tapi mungkin ternyata Kojos bisa nyeritain graffiti-nya, nyeritain kaosnya. Wow. That's amazing story sih. Wow, keren. Red Fighter. Shout out untuk yang ngebuat kaos ini. MS Ageless Galaxy. Keren. Yep. Keren, Kak. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Gue udah dekat. Ini dia. Gimana kok? Ini waktu apa? Emang dari dulu udah hobi mainan ya? Udah. Jadi waktu itu ini event namanya Popcorn. Popcorn itu jadi I was one of the organizer of Popcorn. Dulu waktu itu ngebantuin di sesi mainannya, so I was the toy curator untuk orang-orang yang untuk toy companies yang mau masuk ikut Popcorn lah. Nah di tahun ini aku ngundang artis yang dari Amerika namanya Tony atau nama bekennya Nakanari, itu karya-karya dia di belakang itu. Dan ini lagi nggak tahu lagi ngapain nih. Kayaknya lagi ngeliat makanan deh kok. Kayaknya.
Oke, next. Asik. Ini the last one is Heran Wadaw. Suartono. Mungkin bisa ceritain kok. Mungkin aku kasih spill sedikit nih buat para society ya. Jadi Kojos itu aku udah sempat kan ngomong sama kalian di story itu, dia tuh juga seorang musisi dan ini salah satu lagunya Kojos. Mungkin ini lagu pertama juga Kojos atau kesekian udah. Single yang atas nama sendiri lah ya. Single ya. Berarti ini single pertamanya Kojos. Sebenarnya enggak sih. Ini sebenarnya Enggak yang harusnya pertama. berdua sih. Harusnya ini project berdua, tapi yang satu lagi produsernya bilang, gue nggak mau nama gue di situ, nama lu aja. Ya udah ini akhirnya. Wow. Mungkin bisa ceritain sedikit nih kok. Mungkin secara lirik atau mungkin ini di mana sih? Ini di Tangerang? UPH. Oh, Karawaci. Ada satu gedung mangkrak gitu ya? Iya, di belakang. Jadi setelah kita rekaman ini, kalau nggak salah beberapa minggu kemudian, ini masuk ke Vocative, terus akhirnya di daun-daunnya ini semua dihilangin jadi lapangan parkir. So this was like the last one. My God. Baru sadar. Ceritanya apa ya? Ceritanya waktu itu ulang tahun. Terus kan aku kalau nulis lagu selalu lagunya under banner I Have Jeff Praise lah ya. Jadi nggak pernah ngeluarin dan nggak pernah punya keinginan juga sih mau ngeluarin sendiri sih awal-awalnya lah. Makanya tadi aku bilang kita pas lagi mau ngeluarinnya berdua gitu, as a duo project gitu. Jadi dua orang, satunya yang nyanyi, I wrote this song, and then satunya lagi yang produksi musiknya gitu. Cuman dia bilang dia nggak mau, ya udah fine. So it became a single, dan ini sebenarnya it's a collective effort. Ini bukan aku aja, tapi banyak banget yang berjasa di lagu ini. Dan sort of like a celebration together di mana kita mengingat bahwa Tuhan itu heran. Tuhan itu selalu bikin kita heran. Dari karya salibnya, dari kasihnya, dan aku bisa sampai di posisi sini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang bikin aku selalu heran. So makanya ambil tema heran. Wow, oke. Ini judulnya mungkin kalau aku jadi orang awam yang ngelihat heran, apaan sih? Kayak bikin orang curious gitu loh. Heran. Heran soal apa? Heran tentang apa? Apa yang diheranin? Karena di dunia ini terlalu banyak. Dari segi musiknya pun juga beda banget. Maksudnya bukan beda lah ya. This is my kind of music lah. Yes, genrenya yang aku suka. I know it. Lah. Ya ini beda banget sih. Maksudnya kayak kalau ngelihat musiknya, gitarnya itu kayak Kojos. Aku ngelihatnya sih Kojos jadi punya tempat untuk express yourself. Iya. Wow. Tapi ini cepet banget loh. Within sebulan, 2 bulan udah dan ini project tiba-tiba. Karena waktu itu kan ini kan 2020 ya kalau nggak salah ya. 2020 kita kan lagi sibuk sama COVID, adjusting with COVID dan segala macam-macam kan. Jadi project ini somehow terlantarkan gitu. Terus pas udah mau deket-deket ulang tahun, ini gue udah mau ulang tahun loh. Ini jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Terus udah gitu sama teman-teman disuruh, jadiin aja. Udah gitu, ya singkat cerita akhirnya jadi juga gitu. So thank you buat semuanya yang berjasa buat lagu ini. Tanpa kalian sih lagu Heran nggak akan keluar sih. Mantap. Oke, itu aja sih gamesnya. Kita udah main games. Udah kok, tenang. Gambarnya udah 3 doang kok. Oke. Seru juga. Oke, kita balik ke scene awal. Posisi semula. Oke. Ya, kita tadi udah ngobrol banyak banget sama Kojos soal how is your life in the pandemic during this pandemic. I mean, we've been through a lot. Kita ngelewatin masa di mana kita even udah anniversary itu corona. Udah setahun lebih bahkan. Jadi kita udah ngobrol banyak banget. Aku lebih pengen ngobrol ke Kojos selama ini kan kerja. Kalau boleh tahu bisa diceritain dikit ke kita, Kojos kerjanya di bidang apa? So
kalau di dunia profesional, I run a toy company, namanya Kurobokan. Dan 2020 has not been easy for us. Tapi 2021 we're slowly coming back. And then my wife juga run a restaurant. We run a restaurant di Jakarta, namanya Ayam Penyet Laki. Dan di Singapura kita ada few chains di sini, restoran juga. So tapi itu my wife punya family owned. And I also help the church di IFGF di Jakarta, sekarang di Singapura, dan juga I'm part of the apostolic team di Global dan worship pastor Global. Wow. So ya, mostly all the meetings ya semuanya online sih. Possible. Nah, I mean, oke, kerjaan Kojos gak cuma satu. For sure, sibuk pasti. Yeah. Meeting inilah, meeting itulah. Maksudnya secara kalau kita ngomongin manajemen waktu itu pasti menurutku udah kayak, wow, so hectic. Kayak mau pecah pasti, ya nggak sih? Yeah. Meeting sana-sini, persen gitu loh. Nah, I mean, how you deal with it? Kojos bisa ngejalanin semua ini, dan pasti kan susah banget tuh ngebagi waktu sama keluarga. Susah nggak sih, Ko? Jadi 2020 awal waktu kita mulai Zoom meeting sebenarnya kan aku bilang aku kan involved di Global juga kan. Jadi Zoom meeting udah menjadi bagian dari hidup, cuman nggak menjadi bagian penuh dalam hidup. 2020 tuh Zoom meeting took over my life. Bahkan ada Google Meet dan segala macam-macam, ada platforms yang aku pakai gitu kan. Cuman one thing that is hard for me at the very beginning was being present at home. Kita bisa di rumah, kita bisa, gue di rumah kok. Cuman lu sebenarnya nggak di rumah, nangkap nggak? Jadi lu di rumah, badan lu di rumah, tapi pikirannya lu nggak di rumah, pikirannya di luar. Nah itu I have to mesti menyadarkan diri bahwa oke, gue Zoom meeting walaupun gue di rumah, tapi ini gue sebenarnya ngantor. Terus kalau emang gue di rumah, berarti gue harus di rumah. Jangan menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan pada saat kita lagi ada di rumah. Gitu. So, yang adjustment yang paling pertama yang aku lakuin adalah bagi waktu. Antara memang bekerja di rumah dan memang di rumah gitu. Supaya bisa spend waktu dengan orang-orang yang di rumah lah. Gitu. I mean, you can say I'm at home, but I'm not at home. So what I do is I do it intentionally, di mana I really block out waktu. So let's say hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis misalnya, dari jam berapa sampai jam berapa, atau jam berapa it's dedicated buat apa. Senin jam berapa dedicated buat apa. Jadi itu benar-benar di blok. Nah, kita kan terkadang kan kalau sekarang, atau kamu ngerasa apa enggak, justru dengan online Zoom gini, kita ngerasa semuanya tuh lebih cepat. Yeps. I mean for me. Kayak semuanya mau things, especially in advertising, kamu di advertising kan. Semuanya tuh maunya lebih cepat. Karena you don't have to meet, you don't have to apa, semuanya tinggal langsung selesai ya. Mana gitu kan. Waktu semuanya. Di jalan pun nggak ada. Waktu OTW kan, pun. So they're expecting you to deliver things faster gitu. So one of my challenge is, bagaimana bisa membuat sesuatu lebih cepat, tapi dengan waktu yang sudah dislotkan dan nggak boleh dari itu. So what I learned is this slogan, bagaimana kita bisa work hard and work smart. Terkadang kita cuman work hard doang. Wow, work hard luar biasa, sampai kita malam-malam ngelembur nggak ada waktu buat segala macam-macam. Tapi I have to learn how to work smart. So dengan waktu yang ada, bagaimana bisa bekerja dan fokus pada waktu slot yang sudah dikasihkan, dan bagaimana bisa efektif dengan waktu yang sudah diberikan. Karena waktu yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita nih, kalau balik ke firman, itu kan pertanggungjawaban kita kan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah benar-benar bisa mengefektasikan waktu yang segitu dan bisa memanage segitu banyak, gue akan yakin nanti akan ada lebih banyak lagi yang Tuhan bisa kasih dalam kehidupan kita, karena kita sudah mempertanggungjawabkan hal yang kecil dan melakukannya yang baik buat Tuhan. So that's how. Little thing. So that's how I deal with
all this Zoom and the craziness online dan bagi waktu dengan keluarga. Kalau udah bagi waktu dengan keluarga, this is one thing that we have to learn. I have to learn how to, and ini I've been doing it udah lumayan lama sih. Learn how to say no. Belajar untuk bilang no when it comes to sesuatu yang mengganggu your value atau your priorities. So when I say this is my family time and something that is of value for me, dan kalau ini dan lu expect gue untuk melakukan sesuatu yang harusnya tidak ada dalam boundary-nya itu, I have to say no. Tunggu minggu depan. Kemarin juga ada barusan dapat sort of like permintaan untuk meeting. Hah, gimana? Kok lu bisa? Kalau mesti sampai seminggu? I'm sorry, nggak bisa. Lu mesti tunggu sampai hari Kamis depan untuk ketemu karena my time is that's only my time. Kalau nggak bisa, ya please let's find another way untuk bisa karena that's the only time that I have. So kita mesti bisa berani untuk say no to things that yang mengganggu value kita atau prioritas kita dalam hidup. Especially when it comes to our time with our God juga sama. Kalau emang pagi-pagi ini waktu kita sama Tuhan, ya kita prioritaskan itu terlebih dahulu dari sebelum segala hal yang lain. Work hard, work smart. Work hard, work smart. Sebenarnya tergantung pembagian kita sendiri juga. Dan aku setuju banget sih soal yang say no itu. Karena mungkin kebanyakan orang, mungkin kembali ke karakter orang sih kok. Maksudnya ada beberapa orang tuh yang sungkan, yang nggak enakan gitu. Jadi kayak, aduh kalau aku say no nanti kira-kira siapa yang ngerjain ya? Kira-kira banyak nanti... kan orang Jawa yang kayak gitu sih. Oh, iya bener. Setuju banget. Iya. Iya, bener. Aku juga gitu awalnya. It was aku ngambil semuanya. So jadi, aduh nggak bisa ya. Karena kan kita diajarin tata kerama kan. Dulu kan waktu kecil. Jadi kita mau membantu. Terus akhirnya kita terima segala hal. We think we can do it. Tapi begitu semuanya ada permintaan, semuanya teriak, kitanya jadi overwhelmed. Terus kalau kita nggak bisa mengatasi itu semua atau nggak bisa mengontrol dengan baik, kita bisa memutarbalikan meja dan mengatakan this is it, I'm done. Gitu. So, and kenapa aku bisa ngomong ini? Karena aku pernah berada di posisi itu. Oke. From then I learned, wah kayaknya gue nggak bisa. I have to say no in some of the things yang mungkin yang aku tahu aku nggak bisa deliver gitu. Oke. Iya itu No setuju for banget now, sih. yes for later mungkin. Yeah. Cukup unik sih. Maksudnya nggak nyangka hal sekecil itu say no doang bisa ngatur semua priority, bisa mungkin disiplin diri ya nggak sih kok? Iya. Cuman ya dari yang the things yang I said no before itu aku ngelakuin sekarang. Jadi I said no to a lot of things kan dulu kan. Tapi semuanya yang I said no to, sebenarnya aku nggak said no dan lupain. Tapi, again, work hard, work smart. Aku coba yang sekarang yang dikasih ini, bagaimana I can work smart supaya aku bisa nambah load yang baru. Begitu load ini masuk, yang lain ntar dulu. Nanti dulu. Gue siapin dulu nih. Siapin dulu, oke, masuk lagi yang baru. Oke, ntar dulu ya, siapin dulu lagi, masukin yang baru. So now, I'm handling quite a few things, tapi definitely jauh daripada if you ask me 3 years ago, or even 2 years ago. Oke. Know your priority first. Mungkin ada beberapa hal yang bisa digeser dan nggak harus di waktu itu. Karena mungkin waktu itu kita, misal jam 6 malam mesti, oh nih waktuku buat quality time with my family. Ya udah mungkin hal yang aku diminta tolongin mungkin aku bisa kerjain besok. Bukannya melupakan ya, tapi mungkin menunda berapa lama dulu. Ya, atau mungkin habis selesai sama keluarga, and then you can do it at night, atau I think you are your own boss lah ya. Bisa tahu kita punya kekuatan kan. Ya, oke. Setuju. Mungkin ini buat ini jadi PR juga sih buat teman-teman juga
yang lagi, karena kebanyakan kan teman-teman aku mungkin juga yang ngedengerin ini tuh quarter life, di mana kita bener-bener ngejar apa itu kesuksesan. Kemarin yang lagi rame kan umur 25 kamu udah mencapai apa aja. Iya, 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 Itu kan iya. kemarin sempat rame kan itu kan. Maksudnya di circleku itu tuh bener-bener yang apa-apa, wah kerjain dulu deh, kerjain dulu deh, kerjain dulu deh. Tapi kadang-kadang kita lupa apa prioritas kita. Kadang-kadang kita Iya, lupa juga sama keluarga kita. Even aku pun janji tiap weekend aku bakal call my parents, call my dad, "Pah gimana iya. bla bla bla." Hari ini aku belum. Iya, Jadi iya, mungkin iya. after this I call him. Iya, Jadi iya, iya. mungkin sesuatu yang kecil-kecil kayak gitu. Ya sebenarnya Iya, sih aku mulai pengen rutinin tiap hari, tiap malam gitu bisa bisa telepon sama my parents atau mungkin beberapa kayak cici, koko gitu. Tapi iya, mungkin emang karena kerjaan sampai malam kan, jadi mungkin aku bisa nyempetinnya weekend. I mean, iya. oke kalau misalnya nggak call, tapi at least sempetin seminggu 2 kali, 3 kali. Jadi Chat-chat bisa. ya chat. Sebenarnya bukan karena, aduh nggak sempet sih, tapi karena mau apa enggak, ya nggak sih kok. Iya, Kadang-kadang tuh dibilang, apa ya, serem sih. Maksudnya kalau kita ngomongin soal kesibukan itu bisa jadi self defense tiap orang gitu loh. iya, Aduh nggak sempet aku tuh, aku sibuk. Aku udah iya. ngerjain banyak banget, aku capek, aku butuh break time, aku butuh Me istirahat, time. me time. Jadi Iya, mungkin ya buat teman-teman bisa sih buat memilah itu, iya, mulai ketahui priority-nya yang mana. Dan mungkin iya. mulai disiplin diri itu yang paling susah sih. Misal aku pun tiap Aku Sabtu, bener-bener block sih. Kalau misalnya kamu lihat jadwal my schedule, I really really block. So this is for this, this is for this, this is for this. Udah, yang lain tar dulu gitu. So kalau lain mau masuk, oke, here ya gitu. Supaya dan aku orangnya lumayan lumayan apa ya? Lumayan OCD when it comes to organizing mm, stuff gitu, especially juga waktu. Makanya the pandemic has not been easy awal-awal for me karena di luar dari rencana. Makanya tadi kamu bilang, kamu yeah, ada pertanyaan kan, apa yang bikin what ticks you off gitu. For me, kalau ada sesuatu yang di luar my control, itu I'll freak out. Cuman ya usually that's how God works lah ya. Tapi mm, for me in my personal life ya aku coba memblok waktu-waktu di mana memang ini kayak waktu untuk kerja di sini, waktu untuk ini di sini supaya bisa ada belajar untuk mengalokasikan waktu yang terbaik untuk kita bisa work hard dan work smart. ya sih. Susahnya itu mungkin aku lagi ngadepin fase di mana aku lagi diajarkan untuk mendisiplinkan diri sama ngatur prioritas itu sih kok. Karena mungkin di umur-umurku lagi ngedapetin banyak banget something yang mesti dikerjain. Ya, Mungkin terus jadi kayak lupa, even ngabarin orang tua jadi lupa. Jadi pembelajaran juga sih. ya harapan orang tua, harapan bos, dan harapan diri sendiri kan. Tiga hal Iya, itu yang kamu lagi bingung. iya.